Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu bi wujudil barasi wa huwa bayadun fil jildi yuzhibu damal jildi wa ma tahta. Wasalisu utawi kang kaping 3 iku bi wujudil barasi kelawan wujude penyakit belang. Wa huwa utawi al-baros iku bayadun putih fil jildi ing dalam kulit yudhibu kang bisa ngilangi apa bayadun yudhibu kang bisa ngilangi apa bayadun damal jildi ing gedene kulit wa malan barang tahtahu kang ana ing dalem ngisore al jildi tahtahu kang ana ing dalem ngisore al jildi bayane ma minal lahmi nyatane daging. Fa kharaja moko metu apa al-bahaku panu wa huwa utawi al-bahak iku ma penyakit yughayyiru kang bisa nguwahi apa ma yughayyiru kang bisa nguwahi apa ma al-jildah ing kulit min ghairi idhabi damihi saking tanpa ngilangi gedene al-jildi min ghairi idhabi damihi saking tanpa ngilangi gedene al-jildi fala yasbutuh moko ora tetep bihi kelawan sabab al-bahak opo al-khiyaru khiyar. Warabi'u utawi kang kaping 4 iku biwujudir rotaki kelawan wujude penyakit rotak. Maknane rotak buntu daging atau buntune farji kelawan daging. Wahuwa utawi ar-rotak iku insidadu mahallil jima'i buntune panggonane jima iku insidadu mahallil jima'i buntune panggonane jima bilahmin kelawan sabab daging bilahmin kelawan sabab daging. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu biwujudil baros. Untuk aib nikah yang ketiga yaitu keberadaan salah satu pasangan, tentunya dalam hal ini adalah seorang istri itu memiliki penyakit baros. Penyakit baros itu yaitu adalah satu penyakit kulit yang berwarna putih, namun konsekuensinya putih yang terdapat di kulit itu bisa menghilangkan darahnya kulit beserta daging yang berada di bawah kulit. Ini beda dengan panu gitu,
Kalau panu di situ hanya merubah warna kulit saja, namun tidak sampai menghilangkan darah atau daging yang berada di bawah kulit. Itu kalau panu. Sehingga ini baros dalam sebagian keterangan, dan bahkan bukan hanya sebagian, banyak daripada keterangan yang selalu digandeng dengan penyakit judam. Ini menunjukkan bahwa penyakit baros atau belang itu termasuk jenis penyakit yang juga berbahaya dan mudah untuk menular dan selalu dijauhi oleh banyak orang. Ini penyakit baros, sebagaimana dikutip dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Gusti Kanjeng Nabi di situ pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal judam wa sayyi'il asqam. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu dari penyakit belang dan juga dari penyakit gila, dari penyakit judam atau kusta, dan dari penyakit-penyakit yang buruk atau sayyi'il asqam. Ini salah satu penyakit yang oleh Gusti Kanjeng Nabi dimohonkan perlindungan kepada Gusti Allah karena saking bahayanya penyakit baros. Bahkan dalam salah satu kitab yaitu Hasyiatul Jamal, di situ ada satu keterangan gitu ki, faqad naqalal qadi Iyad 'anil ulama man al ajdami wal abrasi minal masjid wa min ikhtilatihim bin nas. Ada satu nukilan dari Imam Qadhi Iyad. Beliau itu menukil dari ulama bahwa bagi orang yang terkena penyakit judam seperti penyakit tadi malam, yaitu penyakit kusta, dan juga penyakit baros yaitu penyakit belang, itu hendaknya jangan mendekati masjid. Artinya jangan mendekati masjid, jangan sampai masuk ke dalam masjid berkumpul dengan para jemaah. Bahkan di sini dilarang min ikhtilatihim binnas. Hendaknya bagi orang yang punya penyakit keduanya ini, baros atau judam, menjauh daripada percampuran terhadap manusia. Tentunya kalau dikembalikan kepada masalah yang tadi malam terkait masalah penularan penyakit, semua itu biidznillah, ya kan? Cuma Allah menjadikan penyakit itu adatan, secara kebiasaannya itu menular. Bahkan dalam satu kajian ahli ilmi bitib dan kedokteran, di situ menunjukkan bahwa memang rata-rata penyakit yang semacam ini mudah menular. Kebanyakan, bahasa kebanyakan berarti ada sebagian kejadian yang tidak menular, itu ya. Tapi kebanyakannya jangan sampai kita mendekati orang yang demikian, karena untuk pencegahan selamat dari adatnya penyakit yang biasa menular. Walaupun semua itu kelaban karsana Gusti Allah. Ini yang disebut dengan penyakit baros, yang juga termasuk salah satu penyebab adanya hiyar dalam pernikahan. Wa illam yastahkim 'alal mu'tamad. Walaupun penyakit baros itu tidak betul-betul kokoh atau serius menurut pendapat mu'tamad, beda menurut pendapat yang mensyaratkan penyakit ini harus serius, bukan hanya gejala. Kalau menurut pendapat ulama yang mengharuskan ini serius, maka itu harus sesuai dengan penilaian atau hasil riset daripada
ahlul khibrah atau ahlul khubrah, yaitu orang yang pancen betul-betul adil dan ahli dalam bidang penyakit. Mencan dokter penyakit ini serius, maka kita ambil kesimpulan bahwa kita jangan mendekatinya. Tapi kalau menurut dokter ini tidak bahaya, maka boleh kita untuk berkumpul dengannya. Bahkan tadi malam beri keterangan yang saya lupa jelaskan, Nabi Muhammad itu pernah membaiat salah seorang yang terkena penyakit judam, itu pernah kan? Nabi Muhammad itu pernah membaiat seorang yang pernah mengalami penyakit judam. Bukan pernah, tapi saat itu mengalami penyakit judam. Dan itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu qawiyul yakin, kuat keyakinannya. Ini juga bisa menjadi tasyri', aturan bagi kita. Men kita kuat, maka boleh untuk ikhtilat, campur dengan mereka. Kalau kita itu dhaful yakin, punya keyakinan yang lemah, maka jangan sekali-kali mendekati penyakit. Karena itu sesuai kelaban i'tikad kita. Namun di sini ada solusi. Kok misalkan kita nanti menemui ada orang yang punya penyakit baros, belang, apakah di situ ada obat atau tidak? Karena Allah pasti menciptakan penyakit beserta obatnya. Di sini ada satu solusi yang mungkin ini menjadi jalan kesembuhan bagi orang yang terkena penyakit belang. Wa mimma juriba lahu ayyuk khadama'ul wardih wa yutla bihi salasata ayyamin. Orang seepre penyakit belang ini nanti diambilkanlah yang namanya air mawar. Air bunga mawar itu nanti diambil, kemudian dilulurkan ke sekujur tubuh orang yang kena penyakit itu selama 3 hari berturut-turut. Selama 3 hari dilulupin atau dilulur dengan air bunga mawar. Fa innahu yabra'u bi iznillah, maka insyaallah kelaban izin Gusti Allah orang seepre penyakit baros itu nanti akan sembuh bi iznillah. Ini perlu, bi iznillah ini perlu. Walaupun kelaban coba beceng men bi iznillah itu bisa beres, seperti para atibba, para ulama yang fokus terhadap ilmu hikmah, ilmu kejadukan itu biasa kangkui ulama sepancen ma'rifat billah itu cukup dengan full itu sudah beres. Kenapa? Keyakinannya mantap ke pengiran. Beda dengan kita, kalau kita jangan pura-pura jadi dukun gitu. Maka sampai coban setembah di situ tak mungkin sembuh kalau tanpa keyakinan dan tanpa seizin pengiran. Ini masya Allah sedang kadang pada sebagian orang seeparingin kelebihan sarang Allah untuk menyembuhkan memang hanya dengan disebul tanpa mengeluarkan ludah itu bisa sembuh. Estiup beres. Sedang kadang hanya dengan isyarat saja. Di rumah sekarang beres. Kaki dek timur, depak timur budi masjid, aling-aling masjid je telo kali vela. Marji beli boleh dana. Beres ogo. Itu biiznillah dan itu sebagai wasilah. Artinya saya menyembuhkan ya benih dukun tadi, tapi Gusti Allah lebet perantara tadi. Nah ini begitu pula penyakit baros ini insya Allah ada obat, termasuk tadi alternatifnya kita mengambil air mawar kemudian dilulurkan ke tubuh orang yang kena penyakit tadi selama 3 hari insya Allah sembuh. Ini satu ijazah dari beliau Al-Imam Al-Bajuri gitu. Terus bayadun, putih yang berada di kulit itu tidak sekedar putih seperti putihnya panu. Karena menpotena panu itu kadang semu putih. Bektak pati ketarah potena. Tapi kalau di situ putihnya baros itu disifati dengan syadidun, putih yang sangat-sangat putih. Yudhibu damal jaldi wa ma tahtahu fa idza adhaba
damawiyatahu baqa'ahu. Yang mana putih tadi itu bisa menghilangkan, menyedot darah yang ada di bawah kulit, bahkan dagingnya sekalipun, yang nanti ketika tetap dibiarkan maka akan menimbulkan efek apa namanya belang itu ngeflek putih-putih. Dalam satu istilah yang lain ada ulama yang berani mengatakan baros itu adalah albino. Oning albino sampean. Orang yang kelainan genetik itu udah biasanya bapak amit celeng, eman celeng, alair anan putih orang luar. Semuanya putih, rambutnya putih. Itu penyakit albino. Dan albino ini ada yang mengatakan ya inilah baros yang secara merata, berarti putihnya menyeluruh pada seluruh tubuh. Ada yang baros cuma sebagian saja, hanya bintik-bintik yang ada pada kulit putih-putih, yang itu macam-macam nyaman penyakit itu manter semua daripada kita, keluarga kita semuanya terbebas dari penyakit yang semacam ini. Terlanjur paringin manter juli paringin sembuh, dan semoga itu tidak menjadi halangan kita untuk sabar. Intinya tetap bersyukur pun apa yang terjadi. Intinya penyakit itu anugerah dari Pangeran. Tidak ada penyakit itu musibah, artinya musibah akibat daripada satu keburukan yang dimiliki oleh orang atau pengiran itu zalim kepada hamba itu. Allah tidak pernah zalim. Cuma itu adalah ujian, apakah yang kena penyakit bisa kuat atau tidak. Bahkan dalam setiap penyakit ada kafarat dzunub di sana, penghapus dosa. Terus masalah panu. Ini penyakit yang sering menimpa kalangan-kalangan kita. Khususon nak kena pondok. Nah, kena pondok itu biasanya gampang capok panu. Obatnya apa? Kalpanak. Banyak obat. Khususon yang zaman mungkin itu sudah banyak. Kecanggihan teknologi terkait masalah medis itu pun juga lengkap sekarang. Sekarang sababnya munculnya panu itu disebabkan apa? Di sini dabun ulama, fasadu mizajil insani wa khalalun fi tabi'atihi. Disebabkan kita sering bercampur baur dengan manusia tanpa ada jarak, minumannya dicampur-campur, makanannya dicampur-campur, pergaulannya juga bercampur-campur, bajunya gonta-ganti, kemudian wataknya juga berubah-ubah, kadang temperamental, sering emosi, moro-moro adem ayem, moro-moro ginjrenggi, kadang duson. Itu juga pengaruh pada kulit. Sehingga sampai ada sebagian dokter yang mengatakan begini, sebagian dokter manik tasada wa akala syai'an malihan. Barang siapa yang melakukan cantuk bekam, melakukan bekam, dibekam itu deh. Dan dia di samping bekam juga memakan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang asin. Fa asabahu bahakun. Kemudian anak tersebut terkena oleh penyakit panu, au jarabun atau terkena penyakit gudiken, tel ada bekonyok. Jangan nak kena santer ya. Fala yalumanna illa nafsah, maka jangan salahkan kecuali pada dirinya sendiri. Nah, ini termasuk menjaga kesehatan itu hukumnya sangat-sangat wajib gitu. Termasuk merawat tubuh kita secara teratur, meneliti, memperhatikan kesehatan kita, baik dalam pergaulan, dalam makanan dan seterusnya, itu harus kita perhatikan. Karena nanti efeknya pada tubuh kita sendiri. Mentak teratur dalam bergaul, dalam makanan, mengkonsumsi makanan, maka nanti akan berdampak terhadap penyakit mentak panu atau di situ jarob, yaitu gudikan.
Dan jorok ini umumnya penyakit santri biasa. Kenapa? Santri itu mengkadungakan satu bak menjadi satu. Kemudian minuman wes tak kenal apa nyaman ki. Becik lah men santri. Insya Allah akan tuh tak kenal becik. Wong satu es untuk semua kok. Kuncinya sedotannya seltek, cetek. Terima coba hilang lah. Sedang-kadang tepak kesubujian sarah, balik tak mirami sedotnya. Nah itu juga berpengaruh. Tapi sampean ingin jadi santri yang mudah bahagia, ya salah satu yang harus dikorbankan yaitu pokok tak bejian insya Allah kembang bunga. Pondok gitu. Bejian itu akan tersiksa di pondok. Contoh misalkan minum keran tidak ada air aqua, minum keran tidak mau, akhirnya membeli setiap hari beli, akan tersiksa sampai. Karena gue di pengalaman kancah Mbak. Dulu saya punya teman anak Lampung. Waktu pertama kali mondok, karena dia orang kaya, dia itu tak terbiasa minum ala santri. Jadi ketika mau minum habis makan pasti beli di kantin, beli aqua 1 botol. Mungkin dirasa bertahun-tahun lamanya. PC semakin menipis, kiriman semakin macet misalkan. Sedangkan minuman selalu dimanja. Akhirnya mikir, "Areman kok pakun ngali ya? Beda-beda dia tompas berenang podok tak minum ya tak ngakan misalkan." Nah itu akhirnya ikut tradisi ala santri, yaitu sama-sama minum air keran. Bahkan kaguina anak santri selapa ampun abid nengi pondok itu merasakan perbedaan nikmatnya air keran dibandingkan aqua. Lah ungguan itu. Tak sedikit dari Cakanci itu menilai air keran di pondok itu ternyata lebih nikmat. Lah ungguan lebih tegas dibanding air aqua. Lah pancen secara faktanya demikian. Kenapa kok lebih tegas air keran nang pondok? Karena pancen tak mikir sama aja deh. Pokoknya gluk-gluk terserah kita yang minum sampai kapanpun. Seberapa banyak air yang diminum kita tidak mikir apa-apa. Tapi menginum 1 gelas botol aqua itu, 1 gelas aqua itu 1 gelasnya berapa biasa? Meneng tuku 1.000 500 itu 1 kali makan wajib pelkak boleh tak ada 1.000 kan aja feeling ibu tak tenang nyate. Nah itu secara logikanya memang demikian. Yang gratis itu pasti nikmat. Yang gratis itu pasti nikmat. Bon, ini perlu kanggo santri sampean ingin terhindar penyakit gudiken, maka salah satu asbabnya yang harus sampean lakukan selalu rutin dalam mengecek kesehatan dan juga keteraturan dalam mengkonsumsi makanan. Walaupun toh nanti ada sebagian santri yang teratur kena juga gudiken, itu kena juga. Karena banyak santri saya pancen resek orang tapi pakun beretel-getel, yaitu biidznillah kafi. Karena Allah itu mampu abri penyakit tanpa asbab itu mampu. Walaupun orang itu diam saja di kamar, bejen mandi-mandi, merjita apa ban kanca, melekadung paringin penyakit di pengiran, kita mau ngomong apa? Tapi itu adatnya kita pasti terhindar kalau menjaga kebersihan. Kemudian yang keempat, biwujudir rotak. Perempuan itu juga bisa menetapkan hukum khiyar apabila terjangkit penyakit rotak. Rotak itu insida di mahallil jima', tersumbatnya bolongan farji yang digunakan untuk hubungan intim. Dan tersumbat itu disebabkan karena terhalangi oleh gumpalan daging. Ini penyakit rotak. Dan penyakit ini mungkin terjadi kepada siapapun dari kalangan perempuan. Itu ki. Insidadu mahallil jima' bilahmin wala tujbaru ala syakil maudi. Walaupun ada perempuan nanti
kok misalkan sudah jadi istrinya seorang laki-laki, pas endi penyakit kayak ini, bolongan farji yang digunakan untuk jima tertutup oleh gumpalan daging, maka tidak wajib seorang istri tadi dipaksa untuk membukanya. Ini tidak wajib. Kengain kangkui para lakian. Kok nanti sampean menemukan satu masalah yang terdapat atau dialami oleh orang lain, matur tak kesampean koi. Ada satu masalah teman sampean misalkan endik binih yang mana istrinya di situ buntu farjinya disebabkan ada daging yang menyumbat, maka tidak boleh, artinya tidak diperkenankan, haram bagi seorang suami memaksa sang istri untuk membuka itu, walaupun manfaatil bud'i, manfaatnya farji itu adalah milik suami. Pas ngocak selagi are mare belingko lele misalkan, kamu sudah saya nikahi dan ini hak saya manfaat ini, jadi kamu harus membedah ini, harus nyowek ini, harus merobek ini itu tidak boleh memaksa demikian. Namun fa in syaqqathu aw syaqqahu ghairuha, apabila sang istri itu dengan sendirinya menyowek atau merobek bolongan yang tersumbat tadi, atau bolongan itu dirobek oleh orang lain, berarti perempuan yang lain maksudnya, wa amkanal wat'uh, dan sudah memungkinkan untuk melakukan wate, hubungan intim, karena sudah bisa dirobek, maka jika demikian la khiyarah, tidak ada khiyar lagi kalau sudah bisa dirobek. Kenapa kok tidak ada khiyar lagi? Li zawalil mani' minal jima, karena tidak ada mani', sudah ada penghalang untuk melakukan jima. Tadi alasannya ini menjadi aib nikah karena ada kendala sang suami dalam melakukan hubungan intim, terhalangi. Dan bagi seorang budak perempuan itu tidak diperkenankan untuk menyowek kemaluan sayyidnya atau sayyidahnya kecuali dapat izin dari sayyidahnya. Walaupun itu budak, tidak boleh semena-mena. Artinya ini budak ini punya kewenangan sebebas-bebasnya untuk sayyidahnya misalkan, itu tidak boleh, tetap harus dapat izin dari sayyidahnya. Namun ketika ada pertanyaan demikian, loh, kalau farji itu tertutup dengan gumpalan daging, maka dari mana keluarnya kencing dari perempuan itu? Kencingnya keluar dari mana? Nah, ini ada pertanyaan, dalam kitab juga sama. Fa in qila idan saddal mahallu bil lahmi famin aina yakhrujul baul, maka jawabannya bi annahu yakhruju min sukbatin saghiratin ka ihlilir rajul. Perlu diketahui dan ini bisa dijadikan ilmu, lubang farji yang dimiliki oleh perempuan itu ada dua. Pertama, lubang makhrajil baul, tempat keluarnya kencing. Yang satu adalah madkhalil farji atau madkhalil dzakar, tempat masuknya dzakar. Ada dua lubang. Lubang yang kecil itu adalah lubang keluarnya kencing. Lubang yang lebih besar itu adalah tempat jima, tempat melahirkan, tempat keluar mani, keluarnya darah haid, dan tempat hubungan intim. Ini lubang yang ada di bawah. Untuk lubang yang kecil itu tidak menjadi kendala nantinya. Walaupun perempuan itu tersumbat bolongan untuk hubungan intim, maka mungkin dia masih melakukan kencing. Itu masih mungkin, sebagaimana yang telah diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Rif'ah dalam kitab Al-Kifayah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.